dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan akan menyapa kita melalui kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan 22. Saya akan baca untuk kita Mazmur 33 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kamu, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saya akan memulai khotbah ini dengan sekali lagi dengan kembali menegaskan bahwa Mazmur yang paling murni, Mazmur yang paling orisinil, Mazmur yang paling asli adalah keseluruhan hidup orang beriman. Mazmur yang sesungguhnya adalah keseluruhan hidup orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang sedang dirasakan oleh pemazmur? Apakah yang sedang ada di dalam hati dan pikiran pemazmur tatkala menggubah mazmurnya ini? Hanya pemazmur sendiri yang tahu. Kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur ketika menuliskan mazmurnya ini. Jadi hanya dia sendiri yang tahu. Karena itu merupakan luapan dari hatinya terdalam, yang memahami, yang menghayati bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Hanya dia yang bisa merasakan itu. Demikian juga bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menghayati, memasuki kedalaman pesan dari Mazmur ini? Caranya hanya bila kita memiliki penghayatan yang sama. Jika kita bisa ikut serta bersama-sama pemazmur, merasakan bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kita, menghayati bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Mazmur ini bisa menjadi omong kosong bagi orang yang tidak punya iman. Mazmur ini bisa menjadi omong kosong bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang kita miliki, penghayatan yang kita miliki, pengenalan yang kita miliki, seperti yang dimiliki oleh pemazmur,
maka kita bisa merasakan, bisa mengerti, bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh pemazmur lewat nyanyiannya, lewat mazmurnya, lewat kesaksian imannya yang dituliskan dalam naskotbah kita hari ini. Karena itu merupakan kesaksian imannya berdasarkan pengalamannya bersama Tuhan. Berdasarkan apa yang dia rasakan, ya apa yang dia nikmati dalam kehidupannya oleh berkat Tuhan. Karena itu mazmur ini merupakan pujian dari seorang yang sudah mengenal Tuhan, dari seorang yang merasakan tangan Tuhan dalam kehidupannya. Merupakan mazmur dari seorang yang benar-benar menghayati bahwa Tuhan itu keselamatan, bahwa Tuhan itu pertolongan dia, bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara, mengamat-amati, bahwa mata Tuhan tertuju kepadanya senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka benar apabila ada ungkapan yang mengatakan bila hati sedang dipenuhi oleh rasa cinta, maka mulut ini tidak akan kekurangan kata-kata untuk mengungkapkan pujian, untuk menyanjung orang yang kita cintai tersebut. Jadi jika hati ini sedang dipenuhi oleh rasa cinta yang mendalam terhadap seseorang, maka mulut ini tidak akan kekurangan kata-kata untuk memuji dia, untuk menyanjung dia. Jadi sama seperti yang sudah berkeluarga seperti saya ini, ya. Apabila ditanya kira-kira pada saat kapan, pada saat manakah pujian dari seorang laki-laki, dari seorang suami kepada istrinya yang lebih banyak tatkala sudah menikah atau sebelum menikah, pasti lebih banyak orang menjawab pujian yang paling banyak, yang lebih banyak itu adalah pada saat sebelum menikah. Karena pada saat sebelum menikah itu benar-benar rasa cinta itu bersemi bagaikan bunga di taman. Dan ketika sudah lama berlalu waktu bersama antara suami dan istri, rasa cinta itu sudah mulai memudar dan sudah mulai layu. Maka pujian itu merasa akan canggung mengucapkannya. Apalagi orang Batak, ya. Jarang rasanya seorang suami memuji istrinya pada saat sudah tua. Jala mo lipuji amatei pe natei aholo dei natei menagudah katam ninna. Padahal kalau itu diucapkan sebelum menikah sewaktu pacaran luar biasa itu. Begitu pacarnya mengatakan engkaulah perempuan yang paling cantik bagiku di dunia ini, gitu kan. Pasti dia kan bahagia dan senang. Dan sebaliknya juga demikian, jika hati ini sudah dipenuhi oleh rasa kebencian, maka rasanya tidak, mulut ini tidak kurang kata-kata untuk mengungkapkan cacian, untuk menghina dia, untuk mendowngrade orang yang kita sedang benci itu. Karena itu kalau hati sudah benci, sebaik apapun orang yang kita benci itu, sebagus apapun penampilan orang yang kita benci itu, di mata kita dia tetap buruk dan bau. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya hidup kita penuh dengan nyanyian, bagaimana supaya hidup kita penuh dengan mazmur kepada Tuhan, maka isilah hati kita dengan rasa cinta kepada Tuhan. Hanya itu kuncinya. Jika ingin hidup kita dipenuhi oleh puji-pujian kepada Tuhan, sanjungan kepada Allah yang maha tinggi, maka isilah hati kita dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita supaya memberikan, supaya membuka hati kita, supaya memurnikan hati kita, supaya menjernihkan hati kita, sehingga kita bisa melihat, bisa merasakan
bagaimana tangan Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama pemazmur sampaikan kepada kita. Karena apabila mata iman kita ditutupi oleh ambisi di dunia ini, oleh keinginan duniawi ini, maka sulit rasanya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pengenalan yang sungguh-sungguh dari pemazmur kepada Tuhan, oleh penghayatan dari pemazmur tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, maka pemazmur bisa menyerukan lewat firman Tuhan, terutama di ayat 12 tadi. Dia ingin menyampaikan kepada kita alangkah berbahagianya. Dalam bahasa Batak dikatakan martua mereka yang mengenal Tuhan. Berbahagialah mereka, berbahagialah bangsa, berbahagialah barang siapa yang Allahnya ialah Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri merasakan kebahagiaan itu. Karena memiliki Tuhan, karena memiliki Allah, karena memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang. Apabila kita benar-benar merasakan dan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan dan bagaimana keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tentu kebahagiaan yang dimaksudkan dalam ayat 12 ini berbeda dengan kebahagiaan versi duniawi. Ya, berbeda dengan versi duniawi. Karena itu sukacita kita, kebahagiaan kita karena Tuhan sudah barang tentu tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Itu sebabnya naskotbah kita itu sudah dimulai dengan epistol tadi dalam Ibrani pasal 11, yaitu cerita kisah tentang Abraham. Abraham yang sudah menanti-nanti penggenapan janji Tuhan sudah berpuluh tahun. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, mengaruniakan keturunan yang banyak kepadanya, laksana bintang di langit, laksana pasir di laut. Tetapi sampai usianya 99 tahun, tak kunjung juga Allah memberikan anak kepadanya. Kalau dari sudut pandang duniawi, maka Abraham bukanlah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak tepat janji. Bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh peduli kepada Abraham. Bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa dan permohonan Abraham. Karena apa? Karena begitu lama Abraham menunggu dan menanti penggenapan janji Tuhan itu. Realisasi dari janji Tuhan itu. Jawaban dari doa-doa Abraham. Tetapi epistel kita tadi berkata bahwa sedikit pun iman Abraham tidak luntur, tidak goyang, tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah itu Allah yang setia. Bahwa Allah itu Allah yang selalu menepati janjinya. Sekalipun lama, Abraham percaya bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Sekalipun tidak seperti yang diinginkan dia. Tetapi Abraham percaya Allah akan bisa memberikan yang terbaik bagi dia dalam versi yang berbeda sesuai dengan menurut apa yang dia harapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga suara Tuhan kepada kita lewat naskotbah kita hari ini. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu mengenal Tuhan itu Tuhan yang setia. Dalam terjemahan bahasa Ibrani disebut dengan Kesed Yahweh. Kalau dalam nas kita itu disebutkan dengan kasih setia Tuhan dalam ayatnya yang ke-22.
Hati orang bisa bersuka cita. Hati orang bisa bergembira. Karena apa? Karena mengenal Tuhan. Tuhan yang setia. Yang menepati janjinya. Yang akan menggenapi firman-Nya. Begitupun dengan kita. Sekalipun apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan daripada Tuhan, tidak harus selalu sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Tidak selalu harus seperti yang kita harapkan, dengan bentuk yang kita harapkan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, itu yang disampaikan oleh pemazmur juga di sini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka mazmur akan bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita lewat pengalaman kita tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Apabila kita mampu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekecil apapun itu. Jadi ada keluarga yang kelihatannya hidupnya pas-pasan, ya, hidupnya pas-pasan, mungkin bekerja pagi untuk makan besoknya, ya, bekerja hari ini untuk makan besok, bekerja besok untuk makan lusa, pas-pasan lah pokoknya. Tapi bisa keluarga itu hidup dalam damai, hidup penuh kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, tidak pernah bertengkar. Tetapi sebaliknya ada orang dari segi harta duniawi tidak ada yang kurang, semua serba cukup. Tetapi keluarga itu tidak pernah hidup dalam damai, selalu bertengkar. Karena itu persoalannya bukan kondisi duniawi ini, bukan apa yang berupa berwujud materi, tetapi bagaimana kita bisa mensyukuri, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi sumber mazmur kita. Orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan hanya mereka yang mampu bersyukur dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, firman Tuhan kemudian mengkontraskan, ya, memperhadapkan antara pertolongan Tuhan, antara kebaikan Tuhan dengan ambisi dunia ini. Menurut versi dunia, bahwa seorang raja bisa selamat, bisa mempertahankan kerajaannya bila memiliki kuasa yang besar. Seorang pahlawan bisa memenangkan pertempuran bila memiliki senjata yang canggih, bila memiliki pasukan kuda yang kuat. Itu versi dunia ini. Seseorang bisa sukses, seseorang bisa berhasil apabila memiliki kepintaran, otak yang cerdas. Itu versi duniawi. Karena itu firman Tuhan menekankan di sini bahwa seorang raja tidak selamat oleh kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh kekuatannya. Karena apa? Karena senjata itu sia-sia, karena kekuatan pasukan berkuda itu juga sia-sia. Tetapi pertolongan dan penyertaan Tuhan, itulah sesungguhnya keselamatan. Sesungguhnya itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengarkan, apakah membaca, bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk semakin memperkuat angkatan perangnya, ya, meningkatkan kekuatan senjatanya. Bangsa-bangsa berlomba dengan harapan, dengan kekuatan pasukan mereka, dengan angkatan perang mereka yang besar, yang luar biasa, dengan teknologi mereka, teknologi tempur mereka yang luar biasa. Mereka merasa bahwa dengan itu bangsa mereka bisa selamat. Tetapi ternyata beberapa bulan yang lalu
ketika kebakaran di Los Angeles, rasanya bangsa Amerika yang begitu besar seakan tidak berdaya. Karena itu benarlah apa yang pemazmur sampaikan melalui firman Tuhan ini. Segala sesuatu yang dianggap manusia kekuatan, segala sesuatu yang dianggap manusia sumber keselamatan, kalau dia tidak bergantung kepada Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita supaya kita menggantungkan keseluruhan hidup kita, bahkan masa depan kita, hanya kepada pertolongan Tuhan. Karena mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan selalu mengawasi orang-orang yang senantiasa menantikan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu sekolah minggu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Ya, dikatakan di sana mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Jadi mata Tuhan melihat semua yang terjadi di bawah bumi ini, di bawah langit. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kita lakukan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan kepada Tuhan. Karena sekecil apapun Tuhan melihatnya. Karena itu baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terbuka. Itu menuntun kita supaya hidup kita, terlebih anak-anak Tuhan, supaya menjaga kehidupannya, benar-benar mengawasi perilakunya, supaya tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi anak-anak yang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebaliknya juga, bahwa mata Tuhan tidak pernah abai terhadap perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun itu. Semua yang kita lakukan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menolong orang lain, semua itu Tuhan perhitungkan dan pasti mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini disampaikan, seluruh isi bumi ini Tuhan periksa, Tuhan perhatikan, Tuhan amat-amati. Apakah orang yang benar? Apakah orang yang jahat? Apakah orang yang percaya kepada Dia dan orang yang mungkin menghina Dia? Tidak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Tetapi yang istimewa melalui firman Tuhan ini, sekalipun seluruh isi bumi ini Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, tetapi ingat, mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi sama seperti saya berkhotbah dari depan ini sekarang, sekalipun semua Bapak Ibu saya lihat sekarang, tetapi mungkin hanya satu persatu yang saya perhatikan. Mungkin karena ada yang sedang main HP, tapi nggak ada ya di antara kita yang sedang main HP ya. Mungkin hanya itu. Sekalipun saya memandang kita semua, sekalipun saya melihat kita semua, ya. Tetapi hanya kepada orang yang takut akan Dia, mata Tuhan tertuju. Apa artinya mata Tuhan tertuju ini? Sama seperti dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan akan menopang dia. Mengapa tidak sampai terjatuh? Karena benar-benar Tuhan mengawasi. Saya berikan ilustrasi seperti seorang bapak yang membawa anaknya, anak kecilnya, anak gadisnya bermain ke sebuah taman yang luas.
Ketika si anak ini bermain di taman yang luas itu, dia memainkan balon di sana. Melempar balon ini lalu mengejarnya. Tiba-tiba ada angin yang kencang, lalu kemudian balon ini dibawa oleh angin. Si anak ini berlari mengejar balon itu. Dia berlari, karena saking kencangnya dia berlari, akhirnya dia terjatuh dan balonnya terbang tinggi. Lalu kemudian si anak ini menangis sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Lalu si ayah memperhatikan itu. Ketika si anak ini sudah menangis, lalu si bapak itu datang mendekati, memeluk anak itu dan mengusap kepalanya sambil berkata, "Nak, tidak usah khawatir, tak usah menangis lagi. Sekalipun balonmu itu tidak akan pernah kembali. Sebab aku, sebab ayah, sebab papa telah menyediakan balon yang baru untukmu." Demikianlah cara Tuhan memperhatikan, cara Tuhan tertuju kepada kita. Sekalipun sewaktu-waktu hidup kita seperti anak kecil tadi, yang mengejar balon itu, mengejar impian kita, mengejar cita-cita kita, mengejar harapan kita, tak kunjung juga dapat. Malah yang terjadi, kita tersandung dan kita terjatuh. Akhirnya apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar itu, apa yang kita cita-citakan rasanya sudah akan hilang lagi. Tidak bisa kita raih lagi. Tetapi pada waktunya Tuhan akan datang memeluk kita, mengusap kita sambil berkata, "Tak usah khawatir, nak. Karena apa? Karena aku Bapamu, aku Tuhanmu telah menyediakan berkat yang baru untukmu. Itu yang akan menghiburmu. Karena itu tak usah tangis yang hilang, tak usah tangis yang pergi. Karena apa? Aku selalu memiliki persediaan berkat-berkat yang baru kepadamu." Itulah makna mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena itu hiduplah dalam hidup apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan dalam ibadah kami saat ini. Kami tahu dan kami mengenal Engkau Allah Bapa kami, yang senantiasa memelihara kami, yang senantiasa memperhatikan kami, yang menyelamatkan kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala perkara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau hidup kami ini menjadi pujian bagi-Mu, menjadi mazmur yang indah bagi-Mu. Karena itu ajarlah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, menjaga kehidupan kami agar senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang masih sekolah, Engkau berkati mereka Tuhan. Yang sudah bekerja Engkau juga berkati. Yang sudah berkeluarga Engkau berkati juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami akan kembali dari rumah-Mu yang kudus ini, melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan pekerjaan dan usaha kami dengan rasa syukur kepadamu, dengan kebahagiaan yang daripadamu, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.